Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Suryato sebagai Sekretaris Desa Tumbang Mengkutup dan juga sebagai penggerak di kegiatan pengembangan wisata perikanan terpadu yang bekerjasama di dalam LPHD Pelita Muda Desa Tumbang Mengkutup, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas. Tahun 2020 merupakan tahun awal bagaimana ending daripada sebuah keputusan dari saya membuat kerangka pemikir untuk menetapkan sebuah kawasan ini. Ini merupakan kawasan bekas kebakaran terbesar di tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 kebakaran melanda banyak wilayah di Indonesia tentunya, dan khususnya yang di Tumbang Mengkutup, sehingga mengakibatkan yang dulu kawasan ini merupakan kawasan hutan, tetapi akibat kebakaran 2015 dia menjadi kawasan yang tandus dan tidak ada nilai-nilai ekonomi seperti yang kita lihat hanya di Sungai Bekar. Nah, melihat kawasan ini yang sangat luas, sehingga kawasan ini saya berpikir harus dirubah karena masyarakat hidup dengan lingkungan, dan lingkungan ini yang nanti harapannya saat itu saya ingin merubahnya menjadi bernilai ekonomi. Tentunya kita tidak bisa menyamakan, mengembalikan seperti ciptaan Tuhan, tetapi kami yakin dengan kita mengolah, dengan kita mengelola, dan kita menanam kembali, tentunya ada perubahan yang sangat baik untuk ekonomi. Mari kita lihat di sini. Dan di sini ada kurang lebih 5 hektar di target awal kami untuk mengembangkan kegiatan ini. Ini merupakan konsep-konsep yang kami bangun sebagai kerangka pemikir bidang-bidang apa saja yang mau kita kembangkan. LPHD Pelita Muda adalah merupakan lembaga pengelola hutan desa Pelita Muda Desa Tumbang Mengkutup, di mana LPHD ini sebuah lembaga yang sah berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Harapan kami dari ada 4 kelompok usaha ini merupakan struktur-struktur yang nanti menggabungkan beberapa nilai ekonomi, sehingga dia di dalam satu pengembangan wisata ini betul-betul menjadi kawasan yang komplit. Sehingga target kami adalah pengembangan wisata perikanan terpadu. Jadi pengembangannya cukup luas untuk dipadukan sehingga dia betul-betul berkaitan dengan lingkungan. Yang tidak kalah penting, ini merupakan lahan awal yang betul-betul murni sesuai kondisi sama dengan yang di sebelah sana, sehingga kami membuat tanggul atau bedengan yang sifatnya meninggikan permukaan lahan agar tidak terlalu terendam dengan begitu, karena kalau dia terendam maka mempengaruhi tanaman dan tumbuhan yang kita hidupkan di dalam lokasi ini. Saat ini kondisi air sangat tinggi dan sangat melunjak, sehingga tetapi di lahan ini yang seharusnya terendam tapi bisa merubahnya menjadi tidak terendam. Dan bisa dilihat inilah tanaman beberapa jenis baik bunga, sayur, buah-buahan yang bisa bertahan meskipun di lokasi rawa atau di tempat yang rendah ini. Baik, untuk buah-buahan itu sampai hari ini sudah ada 13 jenis yang kita kembangkan dan kita tanam. Dari ke-14 jenis beberapa bisa kami sebutkan seperti yang dekat saat kita ini. Ini jangka pendeknya merupakan adalah jambu kristal, dan juga ada lemon,
di sana ada durian, terus ada mangga, dan juga ada sayur-sayuran, dan diselingi dengan bunga-bunga. Kenapa harus ada bunga-bunga? Selain kita menambah keindahan pemandangan, karena di sini kita mengembangkan budidaya yang disebut dengan madu kulut. Madu kulut ini memerlukan sumber makanan melalui bunga-bunga. Ini memang kendala ya sebenarnya. Jadi ini memang tahunan dan ini tidak bisa kita hindarkan karena memang alamnya ya. Seperti yang kita lihat di belakang ini, kondisi air itu dia tidak akan pernah mengering meskipun di saat kemarau, meskipun ada penyurutan, tapi tidak terlalu sampai dia kering betul. Tetapi inilah lahan di sini yang menjadi sebuah keistimewaan menurut saya. Karena apa? Saya menggandengkan pola ini dengan pola kehidupan ikan di bidang perikanan. Karena ikan itu memang membutuhkan air. Jadi pemilihan lokasi ini tidak menjadi begitu sebab yang harus dihindari. Tetapi inilah pilihan kita. Saya dengan kawan-kawan dalam rapat-rapat kecil bersama kelompok menjelaskan kita tidak boleh takut ataupun menghindar dari kondisi air. Jadi anggap saja kita berada di sebuah danau, lalu kita ingin melakukan sesuatu, misalnya menanam buah di atas danau, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya menghindari air untuk tanaman, tentunya kita harus meningkatkan permukaan tanahnya. Jadi kita harus membuat tanggul atau bedengan yang seperti ini sehingga dia tidak terendam. Lalu bagaimana dengan airnya? Tanaman juga butuh air, dia tidak bisa juga kering. Nah, oleh sebab itu pemaduannya menurut saya sangat komplit, meskipun harus makan biaya, makan waktu untuk mengolahnya. Nah, sehingga dari sisi ini ada dua nilai positifnya. Tanaman kita hidup di lahan yang kering, yang tandus, yang bukan hutan dan terendam, tetapi dia akan saat ini tumbuh seperti tanaman ini, yang ini dia akan besar dan menghijaukan alam ini, dan ini membantu sekali untuk konsep kehutanan di wilayah Kalimantan Tengah. Tetapi kita tidak cukup dengan ini. Hasil galian, hasil penataan ini juga akan menjadi rumahnya ikan. Nah, di sini kenapa dia kita sebut perikanan, karena memang air. Nah, jadi dari konsep ini tentu akan lebih bagus sebenarnya kalau lembaga atau kelompok ini memiliki alat berat. Ini kita lakukan dengan manual. Nah, sebenarnya kebutuhan kita ini sangat berat dan sangat besar. Harus ada teknologi baru ya, menggunakan alat berat, ekskavator. Jadi itu yang akan menatanya lebih bagus sehingga komplit nanti bisa berjalan dengan baik. Tetapi tidak cukup dengan tanaman kehutanan karena kita harus mencari nilai ekonomi. Nah, dari nilai ekonomi lah pemilihan seperti buah-buahan dan juga ada tanaman kehutanan ya. Hutan sekalipun akan menjadi indah dan akan menjadi primadona bila di dalam kawasan hutan itu ada nilai-nilai kehidupan. Menariknya bahwa di kawasan hutan juga bisa gitu buat tempat duduk, masih awal, masih banyak perencanaan yang membuat mata kita sambil bersantai menikmati alam dan jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian. Tetapi kita berada di sebuah hutan, tetapi di hutan ini kita tidak hanya menemukan hal-hal yang berkaitan erat dengan hutan, tetapi ada nuansa di luar hutan, tetapi kita padukan di dalam kawasan ini. Sebuah keprihatinan, sebuah kesedihan melihat kehidupan masyarakat di desa, di mana saya ingin menjelaskan gambaran seperti ini. Warga masyarakat desa itu mereka tentunya adalah orang yang terlepas dari pertanggungjawaban keuangannya dari negara. Mereka bukan pegawai negeri ASN yang mendapat gaji atau mendapat sebuah jaminan ekonomi dari pemerintah. Ternyata sedikit orang yang melihat betapa sakitnya
menjadi masyarakat desa itu, masyarakat lokal itu. Mereka hidupnya, kebutuhan ekonominya sama dengan saudara-saudara kita, dengan kita semua. Mereka butuh makan, mereka butuh belanja, tetapi mereka tidak ada jaminan dapatnya setiap bulan tuh ada. Sehingga saya perhatikan ternyata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus keluar dari rumah dan masuk dalam kawasan hutan. Nah, masuk dalam kawasan hutan inilah mereka melakukan sebuah gerakan, sebuah konsep pekerjaan mereka yang berdasarkan kearifan lokal yang keluar dari kepala mereka sendiri tanpa dikonsep. Nah, disinilah mereka menilai mana yang ada nih bernilai ekonomi, itu yang mereka ambil, sehingga boleh dikatakan, disimpulkan mengambil hasil hutan berdasarkan kearifan lokal yang ada dalam pikiran mereka, bukan yang diatur secara formal. Di dalam lingkungan kawasan hutan seperti ini ada ikan, mereka pancing, mereka ambil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada pohon-pohon yang besar, tebang, dan diolah menjadi bahan bangunan yang bisa dijual. Dan terus menerus seperti itu berlanjut, sehingga memunculkan sebuah kerusakan. Kalau dibiarkan, maka masyarakat desa, khususnya desa Tumbang Mengkutu, kalau tidak dibuat sebuah wilayah khusus untuk mengembangkan usaha, mengembangkan ekonomi, maka kehidupan mereka akan semakin terpuruk, kehidupan ekonomi, kesejahteraan mereka akan semakin turun. LPHD ini kedepannya akan menjadi sebuah kawasan ekowisata perhutanan yang bergabung di bidang sektor lain, sehingga dia menjadi bagian terpadu. Dalam pikiran saya ingin memastikan secara moral, secara sosial, saya ingin mengajak dan berpesan kepada kita semua, khususnya warga yang hidupnya di dalam sebuah desa yang berada di pinggiran. Mari pergunakan kesempatan ini untuk mengelola lahan dan kawasan sebagai rumah tempat sumber kehidupan kita. Jangan sampai kita menunggu pihak lain yang merebut kawasan yang seharusnya bisa menjadi sumber kehidupan, tetapi nanti bukan menjadi bagian yang bisa kita lakukan. Dan untuk secara umum kepada pemerintah, para pihak, saya berharap ini adalah bagian konsep, bagian kecil, sesuatu yang mulia sebenarnya. Dengan adanya kegiatan lembaga perhutanan, lembaga kelompok yang bisa mengolah lahan sebagai tempat dunia usaha, perkembangan ekonomi, ini kalau didukung oleh pemerintah, didukung oleh pihak-pihak lain yang bisa mensupport sehingga menjadi betul-betul sumber ekonomi, ini akan meringankan dan membantu negara kita, membantu pemerintah. Dengan adanya kemandirian ini, mereka hidup di sini seperti contoh yang ada di LPHD Pemuda ini, maka tidak menutup kemungkinan di setiap desa-desa ada pola-pola yang bernilai ekonomi yang dimana nanti akan menjadi sebuah program pemerintah. Dan begitu mereka mandiri, pemerintah nggak akan berpikir pusing lagi bagaimana nih dengan masyarakat saya. Masyarakatnya sudah bisa hidup dengan baik dan tidak lagi merusak hutan, tetapi tetap mereka mendapat sumber ekonomi. Jadi tentunya harus ada gerakan bersama seperti itu. Kami ingin lihat seperti apa pemerintah ke depannya memperdulikan dan betul-betul membina kami sehingga menjadi kegiatan ini betul-betul menjadi sebuah contoh antara masyarakat dengan pemerintah bersatu bersama-sama, satu tujuan, satu konsep, dan bisa membuat kehidupan lebih baik dan sejahtera. Kita butuh semangat, kita butuh spot, kita butuh mitra, kita butuh banyak pihak yang membantu kegiatan ini sehingga bisa berhasil dan terwujudnya sebuah cita-cita dan mimpi mulia dari LPHD Pelita Muda Desa Tumbang Mengkutu, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di gambaran-gambaran informasi LPHD Pelita Muda selanjutnya.